Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semua. Puji Tuhan kita pada pagi ini kita bisa sama-sama ingin beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berlutut, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus.
Hari 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 Yesus Hari 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 Yesus Hari 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 Yesus Hari Hari Yesus Hari Hari
Amin. Puji Tuhan, kita pada pagi ini kita ingin sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hari kita, mari kita sama-sama muji nama Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Rohani yang pertama. Mari kita buka sama-sama Kidung Rohani, pujian nomor 1, pujilah Allah yang Maha Esa. Pujilah Allah yang Maha Esa, nomor 1. Kudus, kudus, Allah yang kuasa, langit, bumi, dan segala makhluk puji Dia. Kasih setianya yang kedua, kudus, 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 semua bersujud bersemakan kota depan tatanya. Kuasa kemuliaan bagi anak domba, dulu dan kini sampai selamanya. Bait yang ketiga, kudus, 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 besar rahmat-Nya, umat tebusan Kana yang mulianya, adil serta benar penghakiman Allah, hikmat dan bijak, Roh penolongku. Puji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian dari Kidung Rohani nomor 1. Ketika kita buka Kidung Rohani ini, kita langsung membuka pujian yang pertama adalah pujian nomor 1. Pujilah Allah yang Maha Esa. Di sini di pujian ini katakan kudus, kudus, kudus. Artinya kuduslah Tuhan. Tuhan kita adalah kudus. Tuhan yang bisa Allah terpisah dari kejahatan di dunia ini. Dikatakan Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Semuanya bersujud kepadanya dan besar rahmat-Nya kepada kita. Biarlah ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita bisa menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita agar kita
terus sama seperti Tuhan yaitu kudus. Kita bisa menguduskan diri kita bisa menyempurnakan diri kita senantiasa. Biarlah ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita. Kita akan naikkan pujian yang kedua. Kita buka pujian yang kedua, Kidung Rohani nomor 173. Kidung Rohani nomor 173, Panji Salib. Tentara Kristus padang panji Tuhan yang telah ditinggikan. Umat tebusan siapkan pasukan demi kebenarannya. Majulah, majulah, bertempur demi Injilnya. Pujilah Kristus Sang Raja di bawah panji salib. Ayat yang kedua, walau musuh dahsyat bagai air bah, tetap junjung panjinya. Laskarnya tetap maju dengan berani demi kebenarannya. Majulah, majulah, bertempur demi Injilnya. Pujilah Kristus Sang Raja di bawah panji salib. P3, tentara Kristus kerja tanpa ragu, beritakan Injil Tuhan. Siarkan ke dunia, darahnya telah menang, keselamatannya tiba. Majulah, majulah, bertempur demi Injilnya. Pujilah Kristus Sang Raja di bawah panji salib. 4, kerajaan surga kini hampir tiba, kuasa gelap pun sirna. Waktu Dia datang, musuh binasalah, Raja damai berkuasa. Majulah, majulah, bertempur demi Injilnya. Pujilah Kristus Sang Raja di bawah panji salib. Pujian ini adalah berjudul Panji Salib. Dikatakan di Mazmur 60 ayat ke-6, kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan panji-panji. Di sini kita adalah tentara Kristus. Tentara Kristus yang memandang panji Tuhan. Di sini dikatakan kita sebagai tentara Kristus, kita harus kerja tanpa ragu, beritakan Injil Tuhan. Kenapa? Karena kerajaan surga hampir tiba. Biarlah kita sebagai tentara Kristus terus maju bertempur demi Injil Tuhan dan terus muji Tuhan sampai akhir ketika Tuhan memanggil kita. Kita bisa bersama-sama dengan Tuhan karena kita ada tetap di dalam Tuhan. Puji-pujian sampai di sini. Biarlah segala puji dan hormatnya kita sudah berikan kepada Tuhan, berkenan di hadapannya. Kepada pembawa firman, dipersilahkan. Selamat datang, selamat berkumpul dalam ibadah online kita pada kali ini. Bersyukur kalau pada saat ini masih ada kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa sama-sama beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lanjutkan dengan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita kembali berdoa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita lanjutkan dengan pujian nomor 363. Pujian nomor 363 berpegang pada janjinya. Tinggi
kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa Bapa kami, biarlah Tuhan memimpin kita sehingga kita bisa mengerti dan melakukan firman-Nya. Kita sama-sama berdoa Bapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kali ini dengan judul Menatap Langit. Menatap langit. Saudara, ketika kita mendengar menatap langit, apa yang akan kita lihat di sana? Langit yang biru, burung-burung terbang, awan putih, matahari, atau apa yang kita lihat di sana? Langit, banyak hal yang bisa kita pelajari dari sana. Banyak hal yang memberikan kita inspirasi, dan pada kali ini kita juga akan belajar sesuatu yang berharga dari firman Tuhan. Saudara-saudari, ini adalah masih satu rangkaian dari sifat kasih, yaitu sukacita dalam kebenaran. Banyak hal berharga yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita buka Daniel 1 ayat 6-8. Daniel 1 ayat 6-8. Daniel 1 ayat 6-8. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Kita lanjutkan Daniel 1 ayat 10. Daniel 1 ayat 10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Saudara, kita tempatkan posisi kita di posisi 4 orang Yehuda pada saat itu. Di sana, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka adalah tawanan yang dibawa dari Yerusalem ke Babel. Posisi sebagai tawanan bukanlah posisi yang menguntungkan. Terlebih lagi, mereka di Babel semuanya dirubah. Nama mereka, identitas mereka, itu dirubah total oleh orang Babel. Nama mereka yang tadinya artinya itu berhubungan dengan Tuhan, dirubah dihubungkan dengan dewa-dewa Babel. Orang Babel benar-benar ingin merubah mereka. Dikatakan kenapa? Agar mereka itu bisa bekerja pada raja. Jadi keputusan yang diputuskan atas 4 orang itu, mereka harus dirubah sedemikian rupa sehingga mereka itu layak untuk bekerja pada Raja Nebukadnezar dan melupakan Tuhan mereka, melupakan Yerusalem. Bahkan nama mereka pun diganti. Pada saat itu mereka hanyalah tawanan yang tidak punya hak sama sekali. Kemudian diatur bahwa mereka harus makan dari satapa raja, minum dari anggur yang biasa diminum raja. Dan tentunya itu bertentangan dengan iman mereka. Dan saat itu Daniel dan ketiga orang temannya, mereka meminta untuk tidak makan dari satapa raja dan minum dari anggur raja. Karena mereka tahu itu bertentangan dengan iman mereka. Kita bayangkan posisi mereka. Tawanan yang tidak punya hak atas hidupnya sendiri, yang begitu ingin dirubah total oleh orang-orang Babel. Dalam posisi itu, mereka berusaha memegang kebenaran. Mereka berusaha memegang keyakinan iman dan firman Tuhan. Mereka mencoba untuk memegang iman mereka. Dan dari situ mereka berani untuk meminta mereka tidak menyantap makanan raja dan tidak minum anggur yang disediakan oleh raja.
Padahal semuanya diatur oleh orang Babel. Semua perubahan, semua yang disediakan agar mereka dilayakkan untuk bekerja pada Raja Nebukadnezar. Tetapi ternyata Daniel dan ketiga orang temannya, mereka punya satu sukacita dalam kebenaran. Mereka tahu kalau mereka memegang firman Tuhan, kalau mereka hidup dalam kebenaran, mereka akan mendapatkan sukacita meskipun di tengah keadaan seperti itu. Mereka tahu makna hidup mereka itu untuk bekerja pada Nebukadnezar itu sebuah makna yang tidak ada artinya. Yang mereka tahu adalah meskipun mereka adalah tawanan, tapi mereka mau memegang kebenaran, mereka mau memegang iman mereka karena mereka tahu mereka harus melayakkan diri mereka untuk bekerja pada Tuhan semesta alam. Dan dari situlah mereka dapatkan sukacita dalam kebenaran itu. Kita lanjutkan 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat dalam Timotius ini menjadi inspirasi untuk kita. Dan ini pun berhasil dilakukan oleh Daniel dan ketiga orang temannya. Mereka tahu, mereka harus menyucikan diri. Meskipun sebagai tawanan di negeri asing, mereka harus menyucikan diri di hadapan Tuhan. Karena mereka tahu hidup mereka itu, meskipun sebagai tawanan, tapi masih bisa dipakai oleh Tuhan semesta alam. Mereka menyucikan dirinya karena mereka tahu mereka mau hidupnya dipakai untuk maksud yang mulia. Untuk pekerjaan kudus Tuhan. Bukan untuk dipandang layak oleh Nebukadnezar, tapi untuk dipandang layak oleh Tuhan semesta alam. Dari situlah mereka mendapatkan sukacita dalam kebenaran. Ketika mereka memegang iman mereka, ketika mereka memegang kebenaran mereka, mereka mendapatkan sukacita meskipun sebagai tawanan. Dan ini menjadi inspirasi untuk kita. Kita pun mau belajar menyucikan diri kita, tetap menjaga kekudusan kita. Karena kita mau hidup kita ini dipakai untuk maksud yang mulia. Untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Selanjutnya, kita buka Daniel 1 ayat 14 sampai 17. Daniel 1 ayat 14 sampai 17. Daniel 1 ayat 14 sampai 17. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dari ayat yang baru saja kita baca, kita lihat bagaimana kelanjutan dari kisah Daniel dan ketiga orang temannya. Setelah mereka memilih untuk memegang kebenaran, setelah mereka memilih untuk memegang iman mereka, ternyata apa yang terjadi? Ternyata meskipun mereka tidak makan dari santapan raja dan tidak minum anggur yang disediakan raja, ternyata perawakan mereka lebih baik. Mereka kelihatan lebih gemuk dan mereka lebih sehat dibandingkan dengan orang-orang muda yang lain meskipun mereka hanya makan sayur dan minum air. Dan dari sini kita tahu, ini adalah pekerjaan Tuhan atas hidup mereka. Ketika mereka memegang kebenaran, ketika mereka memegang iman mereka, Tuhan memberikan sukacita kepada mereka. Dan berkat Tuhan itu terjadi atas hidup mereka. Dikatakan bahwa ketiga orang teman Daniel ini, mereka bisa mempunyai pengetahuan dan hikmat lebih baik dari orang-orang lainnya. Bahkan Daniel ini dia mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengerti penglihatan dan mimpi. Ini adalah sukacita, ini adalah berkat yang Tuhan berikan dari pilihan mereka untuk memegang iman mereka. Kita lanjutkan, kita lihat Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16.
Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Orang benar akan bertunas. Daniel dan ketiga orang temannya, mereka menjaga kebenaran, kekudusan hidup mereka. Dan kita lihat, meskipun sebagai tawanan mereka bertunas dengan sangat baik di Babel. Di sana mereka tumbuh subur, mereka segar, dan dari hidup mereka itu memberitakan bahwa dalam hidup mereka itu ada Tuhan. Ada gunung batu yang kuat, ada gunung batu yang melindungi mereka. Dari pilihan mereka memegang iman dan kebenaran mereka, Tuhan memberikan sukacita. Lewat hidup mereka, orang-orang di Babel itu melihat bagaimana mereka itu bisa lebih berhikmat, bisa lebih mengerti mimpi dan penglihatan untuk Daniel. Ketiga orang temannya mereka berhikmat. Mereka lebih mengerti pengetahuan daripada orang-orang muda lainnya. Di situ orang-orang akan melihat orang-orang yang memegang iman dan kebenaran ini diberikan sukacita oleh Tuhan. Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Mereka bertunas, mereka begitu subur, mereka begitu segar. Dan dari hidup mereka itu bisa memberitakan Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan yang besar, gunung batu yang kuat. Dari pilihan mereka memegang iman. Selanjutnya kita lanjutkan Daniel 3 ayat 12. Daniel 3 ayat 12. Daniel 3 ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Kisahnya berlanjut, kita lanjutkan ke Daniel pasal 3. Di situ diceritakan Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang sangat tinggi, tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta di dataran Dura di wilayah Babel. Kemudian Raja Nebukadnezar menetapkan satu keputusan bahwa semua orang, suku, bangsa, bahasa, bahkan petinggi-petinggi itu diundang untuk hadir dalam pentabisan patung itu. Dan dikatakan kepada segala orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa, ketika kamu mendengar bunyi seruling, rebab, serdam, gambus, dan berbagai-bagai puji-pujian, kalian harus sujud menyembah patung emas yang kudirikan itu. Kemudian, 3 orang teman Daniel mereka tidak mau menyembah patung emas itu, karena mereka tahu itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian, dilaporkanlah oleh orang-orang Kasdim tentang ketiga orang ini. Dari ayat 12 yang tadi kita baca. Kemudian apa konsekuensi yang terjadi atas mereka? Kita lanjutkan Daniel 3 ayat 23 sampai 27. Daniel 3 ayat 23 sampai 27. Daniel 3 ayat 23 sampai 27. Tetapi ketiga orang itu yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada Raja, "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrah, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrah, Mesah, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Kisahnya terjadi dengan sangat jelas. Karena ketiga orang teman Daniel mereka tidak mau menyembah patung emas yang Nebukadnezar dirikan.
Maka dalam geramnya Nebukadnezar itu menyuruh orang perapian itu dipanaskan 7 kali lipat lebih panas dari biasa. Dan dikatakan di sana bahwa orang-orang yang kuat dari tentara-tentara itu yang membawa mereka, mencapakan mereka ke dalam perapian itu, mereka mati karena panasnya api itu yang dipanaskan 7 kali. Tetapi kita lihat dari ayat yang baru saja kita baca, ternyata Sadrah, Mesah, dan Abednego tetap hidup dalam api yang dipanaskan 7 kali lipat itu. Dan di situ kita belajar bahwa ternyata Tuhan mengutus malaikatnya untuk melindungi mereka. Sehingga mereka utuh sama sekali. Pakaian mereka tidak hangus, bau kebakaran tidak ada, rambut mereka tidak apa-apa. Sama seperti biasanya. Dan kenapa itu terjadi? Karena mereka memegang kebenaran. Karena mereka memegang komitmen iman mereka. Dan disitulah dalam kesesakan mereka bersuka cita. Karena Tuhan yang memberikan perlindungan. Dari situ Tuhan kembali memberikan kesaksian untuk orang-orang Babel dan untuk kita pelajaran pada saat ini. Kalau kita memegang iman kita, kalau kita memegang kebenaran, Tuhan akan memberikan kita sukacita. Tuhan akan memperlihatkan kebesaran karya tangannya lewat peristiwa dalam hidup kita. Tetapi ada satu sisi lain yang mau kita pelajari pada saat ini. Kita buka Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Tadi kita lihat sisi lain pelajaran kita pada saat ini. Kalau memegang iman, kalau memegang kebenaran, Tuhan akan memberikan sukacita. Hidup kita bisa menjadi kesaksian untuk orang banyak bahwa Tuhan itu bekerja lewat hidup kita. Dia bisa melakukan hal-hal yang besar di luar pikiran manusia. Keajaiban-keajaiban bisa dia lakukan lewat hidup kita. Ketika kita memegang kebenaran. Tapi sisi lain kita mau belajar hari ini. Dari Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Dari pernyataan yang diucapkan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka bilang, kalaupun Tuhan tidak sanggup melepaskan kami. Kalaupun kami jatuh ke dalam perapian itu, kalaupun kami jatuh ke dalam tangan raja, artinya kalau kami tidak selamat, kalau kami bahaya, kalau kami celaka, tetapi kami tetap tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku Nebukadnezar dirikan. Sisi lain yang kita pelajari pada hari ini, kalau kita memegang kebenaran, kalau kita memegang iman kita, Tuhan bisa memberikan sukacita. Tapi di sisi lain, kalau Tuhan berkehendak, kalau kita memegang kebenaran, kalau Tuhan berkehendak, kita celaka atau bahaya itu pun bisa terjadi. Tapi pelajaran yang penting bukan itu. Yang penting adalah komitmen kita. Komitmen dalam baik ataupun tidak. Komitmen dalam senang ataupun susah. Artinya kita belajar untuk memegang kebenaran. Tetap berkomitmen dalam iman. Meskipun baik atau tidak baik nanti keadaan kita. Kita buka Mazmur 73 ayat 23 sampai 28. Mazmur 73 ayat 23 sampai 28. Mazmur 73 ayat 23 sampai 28. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya.
Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, ketika kita memegang kebenaran, ketika kita berkomitmen dengan iman kita, biarlah di situ kita mendapatkan sukacita. Dan di saat seperti itulah kita gunakan untuk menceritakan segala pekerjaan Tuhan, untuk menceritakan segala kekuatan Tuhan pada orang-orang. Dan sisi lain, pelajar yang lain pada hari ini. Kalau ketika kita memegang kebenaran kita dan kita dihadapkan pada saat kondisi yang sulit, yang sama sekali tidak kita inginkan, tetapi itu pun adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan biarlah di saat baik atau tidak, kita bisa tetap dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu, baik susah ataupun senang, Tuhan itu memegang tangan kita. Dia akan tetap menuntun kita meskipun dalam bahaya. Di dalam Dia, saat baik ataupun tidak, kita akan merasakan kemuliaan Tuhan itu. Karena iman kita hanya kita pusatkan pada Tuhan. Cuma Dia yang kita inginkan. Kalau kita bisa baik, kalau kita bisa terberkati dalam hidup kita, puji Tuhan. Itu kepercayaan Tuhan. Tapi kalaupun tidak, meskipun kita membangun iman, tapi kondisi kita tidak baik, itu pun adalah kepercayaan Tuhan. Dan biarlah itu yang kita pegang, karena kita cuma punya Tuhan. Apa yang Dia izinkan terjadi atas hidup kita. Sekalipun daging dan hati kita ini habis lenyap, biarlah Dia tetap Allah kita. Dia tetap gunung batu yang kuat. Saudara, baik dalam pandemi atau tidak, baik kita senang atau menderita, Tuhan tetaplah Tuhan yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Karena itu, dalam memegang iman, kita akan merasakan sukacita itu. Baik senang maupun susah. Saudara, ketika menatap langit, saya sesekali sering berada di lantai 4 dari sebuah bangunan. Dan bangunan yang tinggi ini dengan lantai 4 itu, di sebelahnya itu masih ada sebuah pohon yang lebih tinggi dari lantai 4 itu. Tinggi sekali. Dan kita tahu, semakin tinggi angin itu semakin kencang. Dan saya sering perhatikan pohon yang cukup tinggi itu dengan angin yang cukup kencang. Karena pohon ini lebih tinggi dari lantai 4, kita bayangkan berapa ketinggiannya dan berapa angin yang kencang, itu cukup terasa kencang, tinggi sekali. Dan saya sering perhatikan ada burung-burung yang bertengger di ranting pohon itu. Tentu saja ranting itu adalah ranting yang rapuh. Itu bukan batang pohon yang kuat. Itu adalah ranting yang rapuh di pucuk daun, di pucuk ranting yang tinggi dengan angin yang cukup keras. Itu adalah tempat yang rapuh untuk berpijak. Tapi saya perhatikan burung-burung itu, mereka begitu damai. Mereka berpijak tanpa rasa apapun. Mereka berpijak di situ dan saya perhatikan ranting itu bergoyang karena angin itu cukup kencang dalam posisi yang tinggi seperti itu. Tapi mereka tidak takut. Kemudian mereka menatap ke langit. Dan dari situ mereka terbang semakin tinggi dan semakin tinggi tanpa rasa takut. Dari situ saya belajar. Bumi, kondisi kita sekarang ini, apalagi tengah pandemi seperti itu, seperti ranting pohon yang begitu rapuh. Apa yang kita pijak, keadaan kita sekarang sangat jelas terpapar di mata kita. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti itu adalah sebuah gambaran dunia yang jelas-jelas tidak kuat untuk kita topang. Untuk kita berpegang. Bukanlah sesuatu yang kuat. Dan kita hidup dalam keadaan seperti ini. Dan kita tidak bisa lari kemana-mana karena kita memang hidup di dunia. Tetapi kita mau belajar. Ketika kita menatap ke langit, ketika kita melihat kepada Tuhan. Tuhan yang sangat kuat.
Tuhan yang tidak akan terkalahkan oleh pandemi atau oleh apapun. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan penguasa alam semesta, Tuhan yang menguasai seluruhnya. Tataplah ke sana, tataplah ke langit, tataplah Tuhan. Dia adalah sosok yang sangat kuat, yang tidak akan pernah terkalahkan dan mampu menopang kita selama-lamanya. Meskipun dunia ini begitu goyang, begitu rapuh, dan kita hidup di sini. Tapi ketika kita menatap ke langit, ketika kita memegang komitmen kebenaran dan iman kita akan mendapatkan sukacita itu. Baik senang, baik susah. Belajarlah pegang iman kita. Dan kita akan merasakan Tuhan yang tidak pernah berubah. Tataplah ke langit, kita akan merasakan di sana. Dalam hati kita begitu dekat, ada Tuhan yang kuat, yang tetap dekat dan melindungi kita selama-lamanya. Tataplah ke langit, saudara. Tataplah pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Selanjutnya kita kembali naikkan pujian. Kita buka pujian nomor 377. Pujian nomor 377, Tuhan kau mengingatku. Kita mau sama-sama berlutut berdoa, saudara. Perjuangan kita masih panjang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita masih hidup dalam pandemi dan kita tidak tahu apa yang lagi terjadi ke masa depan kita. Tapi kita mau tetap berjuang dengan menatap ke langit, melihat Tuhan kita yang tidak pernah berubah. Tuhan kita yang selalu kuat dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau berdoa, kita memohon selalu tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tahu kita masih harus berjuang sebagai anak-anak Tuhan. Seperti Daniel dan ketiga orang temannya. Mereka tetap berjuang, mereka tetap menjadi terang Tuhan di wilayah Babel. Dan kita pun tahu Tuhan memilih kita, Tuhan menempatkan kita dalam pandemi ini. Agar kita bisa tetap berjuang ke depan sebagai laskar Tuhan. Tentunya dengan pimpinan Tuhan. Kita mau sama-sama berlutut berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa.
Ibadah sampai di sini kiranya kasih karunia Tuhan melindungi dan menjaga kita senantiasa. Ibadah sampai di sini, Tuhan memberkati.